Berikutnya pertanyaan datang dari Instagram ini, Gus, dari Hari Sasmita. Gus, apa boleh sedekah kepada pengamen karena kasihan? Untuk saudara apa saudari ini Hari Sasmita, kayaknya laki-laki ini. Sedekah kepada siapapun itu boleh, kecuali sedekah untuk maksiat. Kita nggak tahu untuk maksiat atau tidak, ya nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya baik. Kalau kita sudah jelas tahu mau dibuat minum, nah ini yang nggak boleh. Dia kan juga makan juga minum, maksudnya minum-minuman keras lah. Ya. Kalau untuk makan kan nggak apa-apa kita sedekah pada kucing aja boleh. Ya. Itu ada cerita Nabi Ibrahim itu punya banyak pintu rumahnya, itu depan ada, samping kanan ada, kiri ada, belakang ada. Itu tujuannya beliau itu kalau makan nunggu tamu. Jadi untuk ngintip tamu dari berbagai pintu lewat itu agar tahu maka pintunya banyak. Nanti dipanggil, diajak mampir. Nah itu suatu saat itu mungkin orang jelek, jadi nggak jadi dikasih makan. Akhirnya ditegur sama Allah, kamu baru seorang nabi, kok pilih-pilih kamu memberi rezeki orang. Saya ini sebagai Tuhan memberi rezeki tidak pilih-pilih kepada siapapun, hambaku, makhluk, semua orang, hewan, mukmin kami tak kasih beras semua, tak kasih makan semua. Akhirnya Nabi Ibrahim bergegas tutut, balik, mau mampir, mari mampir. Itu ya, jadi sedekah. Jadi dalam usul fikih kita menolong orang jelek itu enggak boleh, menolong orang maksiat enggak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong pada dosa dan permusuhan. Jadi jangan menolong orang yang tujuannya bermaksiat. Misalkan ada orang mau ngerampok, Cak aku mau ngerampoknya, sampean selangi mobil ya, oke. Aku gak melok-melok loh ya, pokoknya tak selangi mobil. Ini sama dengan menolong orang merampok, sudah tahu tujuannya merampok, Anda bantu, wis podo. Ya, ini yang nggak boleh. Tapi kalau cak aku jaluk mangan ya, nah itu beda lagi kan, untuk makan bukan untuk ngerampok ya. Walaupun Anda tahu ia perampok jaluk mangan, tapi kan minta makan itu bukan tujuannya untuk perampok, bisa untuk menahan hidup, menahan lapar ya. Belum tentu setelah Anda kasih makan nanti pergi merampok, kan belum tentu. Siapa tahu terus tobat ya. Itu kayak mangan saking mandi ini panganan itu tobat kan mungkin saja ya. Jadi memang ada orang seperti itu ya. Makanya bagi pemilik warung, kalau pembelinya macam-macam, kasih doa itu warungnya, dan berdoalah supaya yang makan minuman saya, kopi saya, makanan saya, nasi saya, sego pecel, sego apa saja, nanti akan menjadi tobat, menjadi takwa. Ya, jadi orang api elek masuk, mudah-mudahan menjadi orang baik. Jadi sedekah kepada siapapun boleh, yang enggak boleh sedekah untuk kemaksiatan, untuk kejelekan. Mau pengemis, mau orang kaya ya, enggak apa-apa orang kaya kita sedekah, biar untuk contoh dia itu. Yang miskin aja sedekah, masa saya kaya malah minta ya, malu sendiri. Ya memang tabiat atau karakter minta itu tidak mesti orang miskin. Banyak orang kaya suka minta, jaluk degan, jaluk jagung bakar. Gratisan. Ya, pingin golek gratisan, ngucik golek beasiswa miskin apa namanya beasiswa miskin itu. Kalau di perguruan tinggi itu ada beasiswa miskin. Ya ada itu program miskin. Kok cik mentolo nih jaluk surat keterangan lurah tidak mampu ya. Oh mobilnya akeh, sawah akeh. Kalau di desa yang banyak, jadi orang mendapat bantuan miskin atau bantuan tunai langsung itu
Bukan orang miskin saja, sepeda motor apik, Vario, sawai enek, omahe yo apik. Ya. Itu masih banyak yang dapat. Ya, makanya saya heran ini kok sekarang banyak orang ngaku miskin ya, banyak bantuan. Dulu sama malu orang ngaku miskin itu karena gengsinya turun ya. Ya, martabatnya turun ya. Tapi sekarang banyak ngaku miskin supaya dapat bantuan. Malah senang dianggap miskin, diberi surat miskin tambah senang. Karena kan dapat duit. Misalkan kalau satu anak 300.000 ya, 4 anak sudah 1.200.000 ya. Ya nganggur mesti somangan tuku beras. Nah, jadi sekali lagi pengamen itu kan juga ada yang baik ya. Ada yang sholat nih, malah ada sekumpulan itu di jak sholawatan saya bagus yang di tamak beras itu ya. Jadi jangan anggap semua pengamen jelek. Ada memang orang itu memang latihan dari gurunya. Jadi nyamar jadi pengemis, jadi pengamen, jadi gelandangan itu ada. Saya pernah diceritani oleh almarhum Yai Tobib itu. Kalau ada orang kayak gendeng, kayak macam-macam itu, jangan langsung dicap jelek ya. Karena saya pernah ngalami, kata Yai Tobib Surabaya itu. Saya pernah ngalami, disuruh guru saya untuk melatih mental ya, melatih supaya nggak sombong itu, jadi gelandangan. Ya. Bahkan di Mojokerto dulu tokoh besar itu ngemis di pasar. Bahasanya bukan ngemis ya, pokoknya ke pasar itu kayak nggak pada, terus orang pada ngasih uang. Ternyata itu uangnya untuk bangun musola, tidak dimakan ya. Kalaupun untuk beli jajan itu dikasihkan anak-anak kecil ya. Beliau justru jarang makan, kecuali makan bareng arek cilik-cilik di rumah itu. Jadi kadang makan kadang tidak. Itu ternyata memang orang-orang bagus ya. Tidak untuk pribadi. Jadi minta kalau untuk pribadi memang jelek, nggak boleh ya. Kecuali kepepet darurat. Tapi minta untuk lembaga, untuk lain-lain kan boleh ya. Sekali lagi, minta kalau untuk pribadi dan memperkaya diri itu nggak boleh. Tapi kan dia sama Allah. Nah yang ngasih ya tetap dipuji oleh Allah. Jadi kita gak masalah ngasih pengamen, ngasih orang serbet-serbet kocok, karena memang bisanya cuma itu. Mungkin Anda berpikir, wah dia juga kaya, 2.000 kali berapa menit dia, sehari bisa 1 juta atau bisa 500.000. Iya, kalau kaya ngapain masih ngemis terus? Berarti kan mentalnya mental pengemis ya. Memang ada di daerah Ndiwu ini sudah punya kos-kosan rumah, tapi suami istri masih minta. Ada itu, saya pernah menjumpai itu dari daerah Ndiwu pokoknya. Dekatnya Zam-Zam itu. Saya tanyakan, ini kok enak wong loro suami istri? Oh iya, itu punya kos-kosan Gus. Yes, punya sepeda motor barang, tapi dinasnya di Mojoagung. Jadi dinas luar dia. Jalu iku nang daerah Mojoagung. Bahkan itu saya pernah satu land ya dengan pengemis itu dari Krian. Waktu rame-ramenya makam Gus Dur itu. Jadi dia berangkat setelah zuhur atau setelah beduk lah. Tak tanya, Bu dari mana? Krian. Naik apa? Ya naik bis. Terus kecukir naik land. Nah terus kenapa kok berangkat siang? Dinasnya nggak pagi. Nah, kan nunggu anak-anak sekolah dulu, jadi kasih makan baru dinas tadi. Terus, nah nanti sorenya, ya nanti sore pulang dijemput suami. Wah jemput juga. Mungkin naik sepeda motor berarti pikir saya itu. Naik sepeda motor. Memangnya paling apes dapat berapa Bu? Mulai beduk sampai sore ya paling 50.000. Kan lumayan. Ya setengah hari 50.000 kali 10 hari 500.000. Ya 30 sudah 1,5 juta. Potong bis. Bis paling waktu itu hanya 10.000 ya. Ya 10.000. PP bensin paling enggak 20.000. SC 5.000 uang luar 10.000 30.000. Ya. Ya masih lumayan.
kayak pesan-pesan cipadi selawewu. Nah kalau bontot segone ya, itu kalau dapat 50.000 lah. Kalau tak pikir dapat berapa, ternyata 50.000 ya. Paling apes. Jadi memang kadang-kadang kita ini numpak len itu ada hikmahnya. Jadi banyak kumpul orang kecil, banyak tahu hal-hal baru. Kadang nasihatnya juga bagus-bagus ya orang-orang kecil itu. Kalau kita naik mobil pribadi terus mungkin nggak pernah dengar suara rakyat-rakyat kecil itu. Makanya Gus Dur sering ngeluyur itu. Durba itu tujuannya mungkin dengar suara masyarakat kecil sehingga kebijakan pemerintah itu bisa pas. Saya kira itu, jadi berilah siapapun asal tidak untuk maksiat. Untuk gelut kasaan jangan, udwan permusuhan jangan. Saya kira itu.